Pada tahun 1942, Jerman menginvasi Uni Soviet. Pada bulan September di tahun tersebut, pasukan Jerman sampai di sebuah kota paling penting di Uni Soviet, yaitu kota Stalingrad. Saat ini, kota tersebut berganti nama menjadi kota Volgograd. Pertempuran Jerman dan Uni Soviet di kota tersebut berlangsung sengit. Rusia yang tertekan karena kekurangan amunisi dan persenjataan menggunakan strategi yang sangat ekstrim. Mereka mencoba menekan Jerman dengan jumlah pasukan. Caranya adalah mereka mengirim pasukan sebanyak-banyaknya ke medan perang. Hal itu menyebabkan hanya ada satu dari dua pasukan Uni Soviet yang memegang senjata. Satu pasukan lagi hanya akan membawa peluru saja. Jika pasukan yang memegang senjata mati tertembak, pasukan di belakangnya yang tidak memegang senjata akan mengambil alih. Para pasukan terus diperintahkan maju dan melawan. Mereka tidak boleh mundur. Jika mundur atau lari dari peperangan, pasukan Uni Soviet akan langsung dieksekusi oleh teman-temannya sendiri. Perang tersebut sangat menguras tenaga dan emosi. Pasukan Uni Soviet hampir kehilangan semangat tempur. Pada masa-masa genting tersebut, muncullah seorang pahlawan bernama Vasily. Vasily adalah seorang penembak jitu. Ia belajar menembak dari kakeknya saat ia berada di desa dan belajar di dalam hutan. Pada awalnya, Vasily hanyalah seorang pemuda biasa yang direkrut oleh militer untuk ikut berperang. Ia ditemukan oleh Danilov secara tidak sengaja. Danilov adalah staf bidang politik yang bertugas melakukan propaganda perang. Pada saat itu, Danilov yang sedang kabur dari tentara Jerman bertemu dengan Vasily yang berpura-pura mati di antara tumpukan jenazah. Secara tidak sengaja, mereka melihat seorang perwira Jerman yang akan mandi di sebuah bangunan setengah hancur. Vasily berhasil menembak perwira tersebut dan pengawalnya satu persatu dengan memanfaatkan suara pesawat yang sedang melakukan pengeboman. Sejak saat itu, Danilov tahu bahwa Vasily memiliki potensi. Setelah itu, Danilov memanfaatkan Vasily untuk melakukan propaganda pada pasukan Uni Soviet sendiri yang sudah mulai kehilangan semangat tempur. Danilov mencetak banyak koran yang menempatkan kisah Vasily yang dramatis di halaman depan. Prestasi sang pemuda yang telah menewaskan lebih dari 12 perwira tinggi Jerman hanya dalam waktu 1 bulan diulang-ulang dalam berita koran maupun radio. Strategi itu berhasil. Vasily menjadi pahlawan baru bagi pasukan dan masyarakat Uni Soviet. Meskipun sudah dianggap pahlawan, Vasily tidak menjadi sombong. Ia tetaplah pemuda yang rendah hati. Bahkan, Vasily menulis sendiri jawaban untuk surat-surat yang dikirimkan oleh masyarakat Uni Soviet kepadanya. Lalu pada saat tersebut muncullah seorang gadis bernama Tania di tempat persembunyian Vasily. Tempat persembunyian Vasily adalah rumah Nyonya Filipov yang memiliki seorang anak bernama Sasha. Tania adalah tetangga Nyonya Filipov. Ia adalah gadis yang pintar karena merupakan lulusan Universitas Moskow. Sebenarnya Vasily melihat Tania pertama kali bukan di rumah Nyonya Filipov, tetapi di dalam gerbong kereta saat ia dikirim ke Stalingrad. Namun, Vasily tahu diri, meskipun Tania adalah gadis yang sangat cantik, Vasily tidak berani begitu saja mendekatinya. Ia menganggap bahwa gadis pintar seperti Tania seharusnya bersama lelaki yang sama pintar dengan dirinya. Seperti Vasily, Danilov juga menyukai Tania. Berbeda dengan Vasily yang menyukai Tania dalam diam, Danilov mendekati gadis itu dengan terang-terangan. Ia menawarkan Tania pekerjaan menjadi petugas penerjemah kode karena ia bisa berbahasa Jerman. Perjalanan cinta segitiga Danilov, Vasily, dan Tania makin intens. Awalnya, Vasily membantu Danilov untuk menunjukkan perasaannya kepada Tania. Namun, akhirnya Vasily mengetahui bahwa Tania ternyata menyukai dirinya. Danilov pun akhirnya mengetahui bahwa Tania ternyata menyukai Vasily. Keberhasilan Vasily membunuh 12 perwira Jerman di Stalingrad membuat pihak Jerman khawatir. Selain karena Vasily menjadi pahlawan baru yang mengobarkan semangat para pasukan Uni Soviet, sang penembak jitu juga sangatlah berbahaya. Jerman merespon dengan menugaskan seorang pelatih penembak jitu terhebat bernama Mayor Koenig. Perang di Stalingrad tidak lagi sekedar perang biasa. Level perang menjadi lebih tinggi. Bukan hanya karena kota tersebut adalah simbol bagi Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Stalin, tetapi juga karena perang kecerdikan antara Mayor Koenig dan Vasily. Kekalahan Vasily atau Mayor Koenig akan mempengaruhi perang secara signifikan. Dalam pertempuran tersebut, Vasily harus kehilangan 3 temannya. Namun, Vasily juga berhasil menembak tangan Mayor Koenig.
Sasha, anak dari Nyonya Filipov, adalah tukang semir dan reparasi sepatu. Karena ia masih anak-anak, Sasha bisa menyemir sepatu untuk tentara Jerman maupun Uni Soviet yang berada di kota Stalingrad. Danilov memanfaatkan anak itu untuk menjadi mata-mata. Sasha berpura-pura menjadi pengkhianat yang membocorkan di mana Vasily berada kepada Mayor Konik dengan imbalan coklat dan daging. Pada satu ketika, Sasha mengabarkan kepada Mayor Konik bahwa Vasily akan berada di pabrik kimia Stalingrad. Kabar itu adalah kabar palsu yang sengaja disusun oleh Danilov. Vasily telah siap terlebih dahulu di lokasi tersebut. Namun nahasnya, Vasily melewatkan kesempatan untuk menembak Mayor Konik karena ketiduran saat sedang menunggu dan mengintai. Pada malam itu memang terjadi pertempuran sengit memperebutkan pabrik kimia Stalingrad. Di pagi hari setelah pertempuran reda, Vasily hampir dibunuh oleh seorang tentara Jerman karena bersembunyi di tumpukan mayat. Namun secara tidak sengaja, buku catatan milik Vasily diambil oleh tentara Jerman tersebut. Jerman langsung membuat pengumuman bahwa Vasily telah mati. Kabar itu membuat heboh pihak Uni Soviet. Namun Danilov tidak percaya bahwa Vasily telah mati. Begitu juga dengan Tania. Begitu juga dengan Mayor Konik. Vasily tidak mungkin mati. Karena aku belum membunuhnya, begitulah keyakinan Mayor Konik. Mayor Konik akhirnya tahu bahwa Sasha sebenarnya adalah mata-mata palsu. Dia membuat jebakan bagi Vasily yang ia yakini belum mati melalui Sasha bahwa dirinya berada di sebuah stasiun kereta api. Namun yang datang ke tempat itu adalah Tania untuk membalas dendam kepada Mayor Konik. Untunglah Vasily datang setelahnya. Mereka berdua akhirnya kembali bertemu. Keesokan harinya, Tania sangat terkejut karena melihat tubuh Sasha tergantung di sebuah pipa stasiun. Perbuatan keji itu adalah ulah dari Mayor Konik untuk membuat Vasily emosi dan muncul tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, Vasily bisa menahan dirinya. Agar Nyonya Filipov tidak merasa kehilangan Sasha, Tania dan Danilov sepakat untuk menyuruh Nyonya Filipov mengungsi. Danilov mengatakan bahwa Sasha telah berkhianat ke Jerman dan memutuskan tinggal di sana. Pada saat Tania mengantarkan Nyonya Filipov ke kapal, ia terkena serpihan ledakan. Pertempuran Vasily dan Mayor Konik akhirnya mencapai puncaknya. Danilov datang membantu Vasily untuk membalas dendam. Ia merasa bersalah karena menyebabkan Sasha terbunuh. Dengan mengorbankan dirinya, ia berhasil membuat Mayor Konik keluar dari persembunyiannya. Setelah itu, Vasily dengan gampang menghabisi Mayor Konik. Pada bulan Februari tahun 1943, akhirnya Jerman menyerah. Vasily mencari Tania di seluruh rumah sakit dan tenda perawatan untuk tentara yang terluka. Dan pada akhirnya, mereka bertemu. Kisah kepahlawanan Vasily adalah kisah nyata. Senjata yang digunakan Vasily masih ada hingga saat ini di Museum Rusia. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.